Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan, nikmat yang tiada henti-hentinya, yang sampai saat ini masih kita rasakan kenikmatan itu. Diantaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat sehat dan kesempatan, sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita pada pagi hari ini dengan melaksanakan salat subuh secara berjamaah di Masjid Al-Muhajirin ini. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah terlimpahkan pada junjungan kita Ustadz Muhammad Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan umatnya yang tetap istiqomah melaksanakan syarat Islam sampai akhir zaman nanti. Jamaah salat subuh yang dimakan Allah SWT, sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa kepada Allah SWT untuk kedua orang tua kita yang telah mendahului kita, keluarga, sahabat, dan semua anak-anak famili kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahannya. Kemudian Allah tempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala di tempat yang terbaik. Demikian juga pada kedua orang tua kita yang masih hidup, sahabat, kerabat, famili kita yang masih hidup, yang mungkin pada pagi hari ini diberikan cobaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan mereka untuk menikmati hidup ini, kemudian berikan ketenangan sehingga mereka ini bisa melaksanakan nanti puasa di bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Begitu, mari kita bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bahasan pagi hari ini adalah persiapan menyongsong puasa bulan Ramadan. Kita hanya tinggal sepekan lagi ya, untuk memasuki bulan Ramadan. Muhammadiyah sudah menetapkan bahwa mulainya awal Ramadan, tanggal 1 Ramadan, tanggal 11 bulan Maret, hari Senin. Nah, pemerintah belum menetapkan karena harus ada sidang isbat yang insya Allah akan dilaksanakan pada 2 hari sebelum hari Senin. Biasanya sih hari Ahad ya, mereka menyiapkan, Kementerian Agama menyiapkan untuk sidang isbat. Ada doa yang masyhur yang disampaikan dari Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam Ad-Dailami. Doanya, Allahumma salimni li Ramadana wasallim Ramadana li wasallim minni. Ya Allah, selamatkanlah aku dari penyakit dan uzur lain demi ibadah bulan Ramadan. Selamatkanlah penampakan hilal Ramadan untukku, dan selamatkanlah aku dari maksiat di bulan Ramadan. Yang biasanya disampaikan ketika kita menghadapi bulan Ramadan. Kita berdoa sebagaimana tadi yang disebutkan. Kemudian bulan Ramadan ini identik dengan bulan pengampunan dosa ya, pengampunan dosa yang insya Allah akan diberikan Allah SWT pada penghujung di bulan Ramadan. Di mana dalilnya? Dalil mengenai puasa di bulan Ramadan ini, kita semua pasti sudah hafal bahwa di dalam Al-Quran di surat ke-2 ayat ke-183 Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi bertakwa. Jadi puasa Ramadan ini, kewajiban puasa ini memang sudah diwajibkan oleh SWT kepada umat-umat sebelumnya. Sebelumnya misalnya umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, Ibrahim, semuanya dikenakan kewajiban untuk berpuasa. Nah, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga kewajiban ini kepada umat Islam ketika Rasulullah SAW diutus menjadi hambanya, utusannya, dan kemudian memberikan risalah Islam, sehingga turunlah ayat ke-183. Kapan ayat ini diturunkan? Yaitu di tahun kedua Hijriah. Jadi ketika Rasulullah SAW berada di Mekah sebelum hijrah, kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan ini belum ditetapkan. Baru kemudian setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kemudian di tahun kedua ada ketetapan mengenai puasa di bulan Ramadan ini. Kemudian apa syarat wajib puasa di bulan Ramadan? Nah, kita hanya refreshing, mengingatkan bahwa kewajiban puasa di bulan Ramadan itu yang pertama adalah hanya orang Islam. Jadi orang di luar Islam tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Kemudian yang kedua syaratnya adalah baligh. Baligh artinya dia mumayyiz, itu orang yang sudah bisa menentukan mana ini salah, mana ini benar. Gitu. Anak-anak yang belum baligh, belum sampai kepada mereka kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan, itu tidak diwajibkan untuk puasa. Kemudian yang ketiga itu berakal. Berakal itu artinya orang yang walaupun dia sudah dewasa tetapi dia pikun, dia tidak mampu membedakan ini baik, ini benar, ini salah, itu tidak punya kewajiban untuk berpuasa. Itu berakal. Kemudian dia harus sehat. Orang yang sakit-sakitan tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian yang selanjutnya adalah syaratnya adalah mampu berpuasa. Walaupun kita badannya besar, gitu, kalau kita tidak mampu berpuasa, tidak ada kewajiban untuk kita. Nah, ukuran kemampuan itu didasarkan kepada kita sendiri masing-masing, karena setiap orang berbeda-beda. Ya. Ada yang badannya kecil, kurus, tapi puasanya rajin. Kayak Pak Nabhan ini rajin, puasa Senin Kemis, puasa Yaumul Bid, gitu, tengah bulanan, 3 bulan. Jadi minimal Pak Nabhan puasa itu sepekan 2 kali, kali 4, 8, ditambah 3, 11. Setiap bulan beliau berpuasa 11 hari. Kurus kering kayak begini gitu. Memang dari awalnya juga Pak Nabhan kurus kering gitu. Nah, ini beliau kuat berpuasa. Kemudian itu adalah kemampuannya. Yang selanjutnya syaratnya adalah tidak sedang dalam perjalanan, musafir. Ya. Jadi orang yang mukim itu punya kewajiban untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Jadi kalau kita melihat ada orang yang dia sehat, dia kemudian beragama Islam, dia mampu berpuasa, kemudian tidak sedang bepergian, tidak puasa, nah itu patut dipertanyakan kepada dia. Gitu. Apakah dia mengidap penyakit yang tidak kita ketahui, apakah dia dalam hal ini sedang dalam keadaan junub, atau misalnya syarat selanjutnya adalah suci dari haid atau nifas. Nah, ini kita harus berbaik sangka kepada orang. Tapi kalau laki-laki, masa sih dia haid atau nifas, ya nggak mungkin kan, berarti ada sesuatu dengan dia. Nah, itu adalah syarat dari kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan. Selanjutnya kalau ada syarat pasti ada rukunnya gitu. Rukun puasa itu yang pertama dia berniat.
Jadi tidak sah orang yang tidak berniat berpuasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu biasanya Ustaz Rahmat menyampaikan niatnya dalam lafaz ya, nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadis sanatillah ta'ala. Nah, walaupun niat itu adanya di dalam hati, sebagian ulama membolehkan untuk dilafadzkan, diucapkan gitu. Jadi kita yang penting ada niat dalam hati kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Niat ini harus setiap hari disampaikan ya, diniatkan dalam hati kita, diazamkan dalam kita. Berbeda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah itu boleh niatnya setelah terbit matahari, artinya setelah waktu syuruk atau setelah ini. Kenapa? Karena puasa sunnah itu sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW datang ke salah satu istrinya, kemudian dia nanya, ada nggak yang bisa dimakan nggak? Gitu. Sarapan maksudnya itu. Oh nggak ada, habis semua Rasulullah. Gitu. Ya udah kalau kita puasa. Nah itu jadi puasanya tiba-tiba, ya udah kalau kita puasa itu dapat pahala kan ya puasa. Berbeda dengan puasa wajib, puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu harus diniatkan malamnya itu. Niat saya puasa untuk bulan Ramadan. Itu sekalinya. Anda berbeda pendapat mengenai puasanya itu boleh enggak sekaligus aja niatnya gitu. Di awal Ramadan misalnya. Niat saya berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh gitu. Ada beberapa pendapat yang membolehkan. Tapi banyak juga ulama-ulama Syafi'iyah menyampaikan bahwa puasa itu harus diniatkan setiap malam. Jadi mengazamkan itu berniat sungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang selanjutnya rukun puasa itu dia bisa mengontrol atau menahan diri dari segala nafsu yang membatalkan puasa. Jadi rukunnya itu harus niat, kemudian dia bisa mengontrol atau menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Yang pertama pasti makan dan minum, karena puasa adalah menahan diri untuk tidak makan dan minum. Yang kedua itu berjima dengan pasangan. Ya. Berjima dengan pasangan maksudnya berjima dengan istri di siang hari. Gitu. Kalau bagaimana kalau dengan bukan istri? Ya pertanyaannya kan gitu kan. Kalau kan di hukum fikihnya bilang berjima dengan istri di siang hari. Nah kalau bukan dengan istri siang hari? Nah iya itu jadi bukan hanya membatalkan, harus dirajam juga gitu karena dia berzina berarti kan, padahal dalam ayatnya disebutkan la taqrabu zina gitu, jangan dekat zina, dekat aja nggak boleh apalagi melakukan zina gitu. Kemudian batalnya puasa itu karena dia menyengajakan untuk muntah, jadi kita mual-mual terus dipaksa kita itu muntah gitu. Nah itu membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya yang membatalkan puasa adalah menyengajakan keluar air mani. Nah, ini biasanya banyak yang sekarang ini nggak punya pasangan tapi udah penuh nih air maninya. Sementara dia tidak mimpi, biasanya suka mimpi basah. Itu cara Allah untuk mengeluarkan sperma itu dengan cara mimpi basah. Basah. Nah ini menyengajakan untuk keluar air mani, baik dengan cara apapun juga itu dilakukan, itu membatalkan puasa. Ya. Selanjutnya bagi perempuan dia ada haid dan nifas. Haid itu bulanan untuk keluarnya darah kotor dari kemaluannya. Kemudian kalau nifas itu biasanya setelah melahirkan, 40 hari setelah melahirkan. Selanjutnya yang membatalkan puasa itu kehilangan akal. Tiba-tiba dia gila. Ini membatalkan puasa karena syarat wajibnya adalah dia tidak boleh kehilangan akal. Selanjutnya karena tadi syaratnya puasa itu adalah Islam, maka yang membatalkan puasa adalah murtad. Jadi ketika kita keluar dari agama Islam, maka kita tidak diwajibkan puasa, batal puasa kita. Nah, banyak hal-hal yang menyebabkan kita murtad.
artinya kita keluar dari agama Islam. Nah, ini bisa membatalkan puasa kita. Jadi kalau kita pengen nggak puasa di bulan Ramadan, ya udah murtad aja dulu gitu. Murtad dulu, nanti setelah Ramadan kita masuk Islam lagi gitu. Itu anunya apa namanya, gampangannya kayak begitu. Jadi orang-orang yang murtad tidak diwajibkan untuk berpuasa gitu. Karena salah satu yang membatalkan puasa adalah murtad. Murtad itu artinya keluar dari agama Islam. Bukan murtad yang di Bali ya. Di Bali itu kalau di apa nama pantai apa yang terkenal itu pantai apa di Bali itu ada pantai ini yang banyak murtad sama sumur gitu, di sana itu di Kute. Nah di Kute murtad itu jemur pantat gitu, sumur itu susu dijemur gitu. Itu biasanya di Kute itu banyak ya. Kemudian jenis-jenis puasa yang wajib. Nah, jenis puasa yang wajib itu yang disampaikan di dalam fikih ini adalah yang pertama puasa Ramadan, sebagaimana disampaikan tadi dalam firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu adalah puasa di bulan Ramadan. Berapa banyaknya? Banyaknya 1 bulan. Jangan dihitung hari ya, karena bisa jadi 29 hari atau 30 hari. Nah, kalau Muhammadiyah karena sudah menetapkan tanggal 11 Maret itu adalah hari pertama mulai Ramadan, kemudian sudah menetapkan 1 Syawal itu tanggal 11 di bulan April, maka jumlah saumnya 30 hari. Nah, kalau nanti pemerintah menetapkan Ramadannya tanggal 12, kemudian Syawalnya 1 Syawalnya sama dengan Muhammadiyah tanggal 11, berarti pemerintah menetapkan 29 hari. Nah, kita tinggal cerdasnya aja gitu. Cerdasnya kita ini mau yang puasanya cepat atau yang puasanya lambat gitu ya. Kalau puasanya cepat ikut Muhammadiyah nanti kalau misalnya ini. Tapi ada kemungkinan untuk tahun ini berbeda. Menurut orang-orang dari kalangan NU kemungkinan kita akan mulai Ramadan tanggal 12. Wallahu a'lam. Ya. Itu wajibnya puasa di bulan Ramadan. Selanjutnya puasa wajib itu karena kafarah. Kafarah dalam agama Islam ada beberapa dosa yang wajib ditebus dengan cara kafarah. Kafarah ini merupakan cara untuk membayar dosa tersebut agar diampuni Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara pembayaran kafarah adalah dengan puasa kafarah. Puasa kafarah itu wajib ya bagi kita. Puasa ini harus dilakukan dengan beberapa ketentuan dan wajib dilakukan bagi orang yang melakukan dosa tertentu. Oleh karena itu, puasa ini tidak wajib untuk seluruh umat Islam. Kalau tadi puasa Ramadan itu dilakukan oleh seluruh umat Islam yang memenuhi syarat, maka puasa kafarah ini hanya diwajibkan kepada orang-orang tertentu yang melakukan dosa. Ada beberapa sebab puasa kafarah itu, yaitu yang pertama, dia berhubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan. Maka puasa kafarah yang harus dijalankan adalah 60 hari atau 2 bulan secara berturut-turut. Ini puasa kafarah untuk orang yang melakukan jima di siang hari dengan istrinya, ya. Bukan dengan orang lain. Itu dihukumi untuk puasa sebagai hukumannya adalah menebus dosanya dengan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Kemudian yang kedua, puasa kafarah ini juga untuk orang yang membunuh seorang muslim tanpa atau tidak disengaja. Maka orang tersebut juga wajib berpuasa selama 60 hari berturut-turut. Jadi misalnya karena sesuatu hal kita membunuh saudara kita selama muslim itu meninggal, ya, kita penebus dosanya itu dengan
puasa kafarah selama 2 bulan, 60 hari berturut-turut. Kemudian yang ketiga adalah karena perbuatan zihar yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Zihar ini perbuatan di mana suami menyamakan atau membandingkan istri dengan ibu kandungnya sendiri. Ini zihar ya, artinya baik dengan baik dengan sindiran maupun dengan penegasan bahwa istrinya disamakan dengan ibunya. Padahal mengawini ibunya itu hukumnya haram kan. Nah, ya ketika suami sudah menyatakan begitu, mengatakan bahwa istrinya itu sama dengan ibunya, maka haram bagi dia untuk berhubungan. Nah, kalau dia berhubungan, maka yang bersangkutan harus puasa kafarah, membayarnya dengan puasa kafarah namanya 60 hari juga atau 2 bulan berturut-turut. Yang selanjutnya yang mewajibkan puasa di luar Ramadan adalah pelanggaran sumpah oleh seseorang, maka harus dan wajib dibayar dengan puasa selama 3 hari berturut-turut. Jadi kalau misalnya sumpah saya tidak akan makan bacang misalnya gitu, karena bacang mengandung sesuatu yang menyebabkan saya tidak suka, dan kita bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu. Ketika sumpahnya dilanggar, maka kita harus membayar puasa kafarah dengan 3 hari. Ini puasa wajib yang harus dilakukan karena pelanggaran sumpah yang kita lakukan. Yang kelima, pada saat ibadah haji, ya, ihram, memakai pakaian ihram di tanah suci, kita membunuh binatang atau hewan buruan. Hewan buruan itu misalnya kijang, onta atau apa, pokoknya kita bunuh itu padahal kita sedang memakai pakaian ihram, maka ya dapat ditebus dengan berpuasa selama hari yang seimbang atau setara dengan jumlah mud makanan yang harus ia keluarkan. Ini berbeda pendapat nanti berapa hari selama di Mekah, berapa hari selama dia pulang ke tanah air, jumlah harinya sama. Nah, selanjutnya puasa yang juga mewajibkan orang itu untuk melakukan puasa adalah puasa nazar. Nah, dalam beberapa ayat Al-Quran, puasa nazar adalah puasa wajib yang dilakukan untuk memenuhi janji yang diucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu misalnya dalam surat Al-Insan surat 76 ayat 7 yang mengatakan yufuna bin nadri wa yakhafuna yauma kana syarruhu mustatira. Mereka memenuhi nazar dan takut kepada suatu hari yang kesudahannya akan merata. Tujuan utama dari puasa nazar ini adalah untuk menjaga komitmen. Jadi yang penting adalah komitmennya. Kita mempunyai komitmen tertentu untuk melakukan sesuatu, maka ketika kita melakukan itu, wajib bagi kita untuk melakukan puasa nazar namanya. Dalam hal nazar juga dituliskan hadis riwayat Bukhari di mana Rasulullah SAW berkata, siapa yang bernazar untuk taat pada Allah, maka penuhilah nazar tersebut. Barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat pada Allah, maka janganlah bermaksiat kepadanya. Ini adalah cara dari seorang muslim untuk senantiasa melakukan komitmen, melaksanakan komitmen apa-apa yang sudah diucapkan. Contoh nazar adalah ketika misalnya kita menginginkan atau mau mencapai sesuatu dan tercapai, kemudian kita mendapatkan apa yang kita dapatkan, apa yang kita cita-citakan, maka kita berpuasa nazar. Berpuasa nazar itu untuk menghilangkan kalau kita tidak bisa mencapai sesuatu yang kita
inginkan. Nah, ini nazar ini hanya sebatas ucapan yang disampaikan, diniatkan. Tapi kalau kita niatnya di dalam hati saja, itu belum dikatakan nazar. Jadi kalau kita ucapkan, misalnya pada istri kita, Bu, kalau kita mendapatkan bonus di bulan Ramadan ini, maka kita akan apa? Gitu. Kemudian itu terlaksana, tapi kita ternyata tidak bisa bonusnya kita dapat, tapi kita tidak melakukan sesuatu. Nah itu nazar itu kita untuk menggantikannya. Tapi kalau niatnya di dalam hati belum diucapkan, maka nazar itu tidak berlaku. Nazar itu jadi sesuatu yang disampaikan, karena itu adalah sesuatu yang diucapkan, dipersaksikan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, puasa yang wajib adalah selain bulan Ramadan adalah puasa qada. Nah, qada itu adalah melakukan puasa karena kewajiban kita untuk membayar utang di bulan puasa di bulan Ramadan. Jadi ketika kita punya utang, ketika selesai bulan Ramadan, maka kita wajib untuk mengqada puasanya kita. Misalnya kita dalam perjalanan, atau kita dalam keadaan sakit, atau para ibu-ibu dalam keadaan haid atau nifas misalnya, itu maka wajib dia menggantikan di hari lain. Nah, syarat kewajiban untuk mengqada ini adalah orang yang sanggup berpuasa namun terhalang karena aktivitas tertentu sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Tadi saya sampaikan misalnya karena sakit, karena dalam perjalanan, atau kalau dalam haid. Maka kita wajib untuk mengganti puasa Ramadan itu sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan. Dalilnya di mana? Dalilnya di surat Al-Baqarah ayat 184. Ya. Tadi 183-nya adalah mengenai kewajiban puasanya di bulan Ramadan, maka di 184-nya mengenai kewajiban untuk mengqada. Bunyinya ayyama ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatum min ayamin ukhar wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin faman tata'a khaira fahuwa khairun lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib dia membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi ada dua hal yang disampaikan dalam ayat ini. Yang pertama, ketika kita dalam perjalanan merasa bahwa kita mampu untuk berpuasa, ya udah puasa saja. Tapi ada orang tua yang dia tidak bisa lagi. Kasusnya adalah Anas bin Malik. Dia usianya sampai dengan 109 tahun kalau nggak salah ya. Dan dia sudah nggak bisa puasa lagi. Maka dia bayar fidyah. Bayar fidyah itu bayar makan untuk orang miskin selama sehari, selama berapa hari dia tidak berpuasanya. Nah, ada juga orang sakit yang menahun misalnya. Kalau dia puasa maka akan menyebabkan dia lemah, gitu, sakit. Nah, itu juga dia tidak wajib untuk mengqada puasanya, tapi dia membayar fidyah. Tapi orang-orang lain di luar itu, misalnya karena sakit, karena dia dalam perjalanan, misalnya perjalanan yang melelahkan maksudnya, nah maka baginya wajib dia mengganti puasa di bulan di hari lain setelah Ramadan. Itu kewajiban untuk membayar atau mengqada apa yang tidak dia tinggalkan di situ. Oleh karena itu, mari kita siapkan, kita niatkan
untuk menjadikan puasa Ramadan kita ini di depan menjadi puasa yang terbaik bagi kita. Caranya yang pertama menyiapkan secara psikis jiwa kita, karena yang menggerakkan ini kan jiwa kita. Tubuh ini kan hanya bisa bergerak karena jiwa kita ini. Kita harus menyiapkan jiwa kita untuk bersiap-siap melaksanakan ibadah dengan sempurna, menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa itu atau mengurangi nilai puasa kita. Jangan sampai puasa kita itu sia-sia. Puasa pada bulan Ramadan itu merupakan kewajiban bagi umat Islam di seluruh dunia. Kita dianjurkan berpuasa karena puasa dapat melatih kesabaran, dapat melatih kedisiplinan, dapat membersihkan diri dari dosa, yang mana terkadang kita sering menyepelekan dosa puasa itu sendiri. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap amalan anak Adam adalah miliknya kecuali puasa. Puasa adalah milikku dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Ini hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi pahala puasa itu begitu besarnya sehingga Allah yang akan menilai, memberi nilai terhadap puasa orang seseorang itu sendiri. Saking begitu besarnya pahalanya itu. Kalau misalnya kita sholat munfarid, sholat sendirian, maka 1 derajat pahalanya. Tapi kalau kita sholat secara berjamaah, maka kita akan mendapatkan berapa? 27 kali nilai dari puasa munfarid kita masuk puasa sendiri. Begitu juga misalnya kita beramal dapat 10 kali lipat mana dari pahala yang didapat dari amalan sedekahnya kita, amalan kebaikan kita. Nah, berbeda dengan puasa. Puasa 1 hari itu tidak bisa dikatakan bahwa kita mendapatkan 1 kali kebaikan, tapi Allah yang akan menilai kita terhadap puasa kita. Oleh karena itu, niatkan untuk mendapatkan penilaian terbaik dari Allah dengan cara melakukan puasa yang sebaik-baiknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di bulan Ramadan puasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa ketika kita berpuasa berniat karena iman, karena keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diampuni dosa-dosanya. Bayangkan kita setiap hari pasti kita berbuat dosa, entah itu dosa mata kita, entah itu dosa otak kita, pikiran kita, banyak sekali yang kita tidak terasa kita menumpuk-numpuk dosa gitu. Nah, dengan berpuasa maka insya Allah akan diampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang jelas puasa itu di dalam hal ini adalah yang pertama, dia tidak melakukan kesyirikan. Syirik itu merupakan suatu perbuatan yang menyekutukan Allah dengan yang lain. Percaya pada ramalan adalah salah satu contoh kesyirikan. Misalnya kita yakin bahwa kalau ngelihat tadi ada burung yang lewat depan rumah kita, pasti ada yang meninggal nih. Nah, kalau kita meyakini seperti itu kesyirikan, karena yang menentukan mati atau hidupnya seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita nggak boleh mengatakan seperti itu. Kesyirikan seperti itulah yang kemudian membatalkan puasa tadi. Yang kedua adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa tetapi lisan kita tidak dijaga, kita puasa tapi salat kita masih bolong-bolong, nah itu tentunya pasti rugi bagi kita. Kenapa? Kita puasa tetapi tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja, betapa banyak pula yang melakukan salat malam hanya begadang di malam hari. Karena apa? Karena dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Bermaksiat kepada Allah itu tidak membatalkan puasa, namun maksiat dapat membuat seseorang tidak mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah. Maka kita jaga untuk tidak melakukan maksiat sekecil apapun juga kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berpuasalah, berniatlah pada malam harinya untuk melakukan puasa terbaik. Karena tidak boleh jadi puasa tahun ini adalah puasa terakhir kita. Siapa yang tahu bahwa bulan depan, tahun depan kita bisa berpuasa lagi, karena Allah yang menentukan umur kita. Tidak tahu kapan dan di mana kita akan meninggal dunia semuanya. Baik, mungkin itu saja Bu yang mudah-mudahan kita dapat melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya sehingga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.